Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bab manajemen portofolio. Kelompok 3 terdiri dari Islati Samira, Valerina Stasia, Rahma Dwi Wulandari, Fitria Hanimarlinia, dan Jawahira Agnesvi. Pengertian manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah suatu proses yang dilakukan oleh investor mengatur uangnya yang diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dibuatnya. Proses manajemen portofolio yang diusulkan oleh CFA dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu perencanaan, eksekusi, dan umpan balik. Yang pertama yaitu perencanaan portofolio. Tahapan perencanaan ini memfokuskan pada penentuan input-input yang diperlukan untuk membentuk portofolio. Ada 3 input yang digunakan untuk membentuk portofolio, yaitu return ekspektasian individual sekuritas, yang kedua varian return individual sekuritas, dan yang ketiga covariant return individual sekuritas. Hasil dari perencanaan ini adalah kebijakan-kebijakan dan strategi portofolio serta ekspektasi pasar yang nantinya dibutuhkan dalam pembentukan portofolio. Sasaran investasi investor. Proses manajemen portofolio dimulai dengan menentukan sasaran investasi investor. Sasaran investasi lebih difokuskan pada pencapaian kombinasi return dan risiko yang terbaik dari sudut pandang investor. Kombinasi ini menunjukkan takaran atau trade-off antara return yang dituntut yang dapat diterima oleh investor dengan tingkat toleransi risiko yang harus dihadapi. Preferensi risiko investor. Secara umum, takaran atau trade-off return yang dituntut dan risiko yang harus dihadapi oleh investor adalah berhubungan positif, yaitu lebih tinggi return, lebih tinggi risiko, dan lebih rendah return, lebih rendah risiko. Berdasarkan siklus hidup investor, takaran return risiko umumnya mengalami perubahan sebagai berikut. Yang pertama, fase akumulasi, yang kedua, fase konsolidasi, yang ketiga, fase belanja, yang terakhir, fase member. Batasan-batasan investasi investor. Yang pertama, likuidasi, yang kedua, ketersediaan aktiva, yang ketiga horizon investasi, yang keempat peraturan-peraturan, yang kelima pajak, dan yang terakhir kebutuhan-kebutuhan unik. Kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi investasi. Pernyataan kebijakan investasi merupakan pernyataan yang mendeskripsikan kebijakan investasi yang diambil termasuk di dalamnya informasi mengenai sasaran-sasaran, batasan-batasan, dan preferensi dari dana yang diinvestasikan. Pertimbangan-pertimbangan faktor makro yang relevan. Faktor-faktor makro yang harus dipertimbangkan adalah faktor-faktor ekonomi, sosial, politikal, dan sektor industri. Faktor ekonomi yang harus dipertimbangkan adalah tingkat suku bunga pasar yang akan terjadi karena suku bunga mempunyai hubungan terbaik signifikan dengan kinerja pasar modal. Inflasi juga perlu dipertimbangkan terutama untuk investasi jangka panjang. Menentukan ekspektasi pasar modal. Penentuan ekspektasi pasar modal adalah mengekspektasi kondisi pasar modal di masa depan yang harus sudah dipersiapkan sedini mungkin. Misalnya, mengekspektasikan return ekspektasian dari masing-masing sekuritas yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Eksekusi portofolio. Mengeksekusikan portofolio berarti membuat portofolionya jika portofolio masih belum dibuat dan merevisinya di kemudian hari berdasarkan umpan yang diterima. Tahapan dalam mengeksekusi portofolio. Yang pertama adalah alokasi aktiva, yang kedua optimalisasi portofolio, yang ketiga implementasi dan eksekusi portofolio.
Alokasi aktiva. Alokasi terkait aktiva dengan keputusan untuk membagi dana yang ada ke beberapa jenis investasi yang dapat dimasukkan ke dalam portofolio. Alokasi aktiva merupakan keputusan investasi yang sangat penting mengingat kombinasi aktiva inilah yang akan menghasilkan return dan risiko dari portofolio. Optimalisasi portofolio. Optimalisasi portofolio terkait dengan pemilihan portofolio yang dapat memberikan hasil portofolio yang terbaik. Implementasi dan eksekusi portofolio. Hasil dari optimalisasi portofolio akan didapatkan kombinasi yang optimal dari sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio. Kombinasi yang optimal ini akan menunjukkan macam-macam sekuritas yang harus dibeli atau dijual pendek beserta proporsinya masing-masing. Mengukur kinerja portofolio. 1. Return portofolio. Kinerja portofolio yang hanya didasarkan pada returnnya saja dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. RP sama dengan NABT dikurangi NABT dikurangi 1 per NABT dikurangi 1. Perhitungan tersebut hanya melibatkan satu periode saja, yaitu antara waktu membeli portofolio sampai waktu menjual portofolio. Jika investasi portofolio melibatkan beberapa periode, maka perhitungan return rata-rata dapat dilakukan dengan cara geometrik, dan rata-rata timbangan rupiah atau rupiah weighted. Rata-rata geometrik digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. Yang kedua ada return sesuaian risiko. Beberapa model return sesuaian risiko diantaranya ada reward to variability atau Sharpe measure. Penggunaan kinerja portofolio ini disebut dengan Sharpe measure atau disebut juga dengan nama return to variability atau RVL yang dikenalkan oleh William F. Yang kedua ada reward to volatility atau Traynor measure. Penggunaan kinerja ini dikenalkan oleh Jack L. Traynor pada tahun 1996. Nilai RVL menunjukkan kinerja portofolionya. Semakin besar nilai RVL, semakin baik kinerja portofolionya. Perbandingan pengukur Sharpe dan pengukur Traynor. Sharpe menggunakan pembagi variabilitas yang diukur dengan deviasi standar return portofolio. Sedangkan pengukur Traynor menggunakan pembagi volatilitas yang diukur dengan pengukur risiko sistematik atau beta portofolio. Reward to market risk. Karena pengukur Sharpe menggunakan deviasi standar bukan varian sebagai pengukur risikonya, maka pengukur Traynor modifikasi ini akan menggunakan beta dan return portofolio. Pengukur ini akan disebut dengan RMIR sebagai berikut. RMIR sama dengan TRP dikurangi RBR dibagi beta portofolio dikali dengan return portofolio. Reward to diversification. Besarnya diversifikasi yang tidak dilakukan oleh portofolio adalah sebesar risiko total yang terjadi, dikurangi dengan risiko sistematikanya. Nilai ini adalah besarnya diversifikasi yang tidak mampu dilakukan oleh portofolio. Semakin besar nilai, semakin jelek kinerja portofolionya. Dengan demikian, reward to diversification dapat dirumuskan dengan RDIV sama dengan TRP dikurangi RBR dibagi risiko total yang terjadi dikurangi dengan risiko sistematikanya. Janssens alpha. Kinerja portofolio juga dapat ditentukan oleh intercept-nya. Semakin tinggi intercept-nya, semakin tinggi return portofolionya. Pengukuran intercept ini dikenalkan oleh Michael C. Janssen pada tahun 1968. Pengukuran ini disebut dengan nama Janssens alpha, yang dikembangkan dari CAPM. Pengukuran Janssens adalah selisih antara return rata-rata portofolio dengan nilai menurut CAPM sebagai berikut.
risiko total yang terjadi sama dengan TRP dikurangi RBR ditambah BP dikali RM dikurangi RBR. Pengukur M kuadrat. Pengukur yang lebih mudah untuk membandingkan kinerja portofolio dengan kinerja pasar diusulkan oleh John G. Graham dan Campbell R. Harvey pada tahun 1994 dan selanjutnya lebih dipopulerkan oleh Franco Modigliani dengan cucunya yang bernama Le Modigliani, sehingga dikenal dengan pengukuran M kuadrat. Nilainya adalah M kuadrat sama dengan TRP dikurangi RM. Rasio informasi. Pengukuran ini merupakan rasio antara alfa atau risiko total yang terjadi dengan risiko unit portofolio atau risiko non-sistematik portofolio yang disebut dengan tracking error dari industri. RI sama dengan risiko total yang terjadi dibagi tracking error dari industri.